Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah nabda wa 'alaihi natawakkal. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maddah kita selanjutnya setelah tadi Fathul Qarib adalah usul fit tafsir ya. Itu ya Pak Ibu ya. Kitabnya sudah ada di grup usul fit tafsir. Ya. Usul fit tafsir. Ayah, baik. Baik. Ya. Insyaallah usul fit tafsir Ana yang kita sama-sama belajar, Ana yang memandunya. Nama Firsta Yuliano, sekarang bertugas di Ma'had Ibnu Zubair dan juga sebagai anggota divisi Al-Quran dan Sunnah, Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Kegiatan saat ini mengajar dan mengajar, berkhidmat kepada ilmu, berkhidmat kepada umat juga. Kira-kira begitu saja. Oh iya, baik. Alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah berkeluarga dan sudah punya anak, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Sudah punya istri, sudah punya anak satu, alhamdulillah. Ya, Ustaz Angga ya. Dan anak adik kelasnya Ustaz Angga, adik kelas Ustaz Angga di Lipia Jakarta di Fakultas Syariah, tamat tahun 2022 Desember. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu ya Bapak Ibu ya. Insyaallah kita yang akan kita bahas ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi genrenya adalah genre hukum, genrenya adalah fikih. Yang kita bahas adalah usulnya. Tapi bukan usul fikihnya, tapi usul fit tafsir. Ya, usul fit tafsir ya. Usul itu secara ringkasnya bisa kita katakan sebagai kaidah-kaidah ya, dasar-dasar, fondasi-fondasi fit tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Apa saja kaidah-kaidah atau apa saja fondasi-fondasi yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Baik. Dalam hal ini Bapak Ibu kita memakai Kitabnya kecil, cuman berapa halaman? 60 ya, 60-an halaman cuman. Ya, 60-an halaman, 64. 70. Ya, artinya kitab ini tidak terlalu tebal, bahkan kitab ini ringkas ya. Kitab ini ringkas, dan kitab ini Bapak Ibu dikarang oleh atau ditulis oleh seorang ulama. Barangkali Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, kenapa kita pilih buku beliau ini? Karena buku beliau ini ringkas. Pertama ringkas dan insya Allah mudah dipahami.
Insyaallah mudah kita pahami. Jadi kita sama-sama mengambil faedah dari kitab beliau ini, ya. Sama-sama kita mengambil faedah dari kitab Usul fit Tafsir ini. Pertama karena ringkasnya itu. Pertama ringkas. Yang kedua, kalau kita pilih buku lain, pertama panjang, kedua nanti takut memberatkan. Takut memberatkan. Jadi kita sengaja memakai buku ini supaya memudahkan kita semua, dan juga meringkas, ya. Ringkas, pembahasannya ringkas. Dan hanya inti-intinya saja. Hanya inti-intinya saja. Ya. Baik. Itu barangkali Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah mendengar nama beliau, Utsaimin ini? Sudah sering, ya? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sering saya rasa. Kalau dalam ilmu tafsir itu sebenarnya banyak bukunya. Ada bukunya itu Mabahith fi Ulumil Quran, karya Subhi Salih, karya Manna' Khalil Al-Qattan. Ada buku judulnya Dirasat fi Ulumil Quran, karya Fahad Ar-Rumi. Ada buku lagi yang namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam As-Suyuti. Ada Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, dan seterusnya. Tapi buku tersebut Bapak Ibu panjang, tebal. Ya, jadi kalau tebal itu susah. Pertama dia panjang, kemudian bahasanya mungkin cukup tinggi. Tapi kalau kita pakai ini, pertama dia ringkas, insya Allah bahasanya bisa kita pahami bersama-sama. Taib, barangkali itu saja Bapak Ibu. Apakah langsung saja kita baca atau bagaimana? Ya, langsung. Saya kira langsung dulu kita baca. Tetapi yang kita baca itu yang pertama adalah muqaddimah kitab ini. Ya, kenapa? Karena biasanya di muqaddimah kitab itu ada faedah-faedah yang kita dapatkan biasanya mengenai metode yang penulisan, bagaimana beliau menulis usul fit tafsir ini. Kemudian di dalamnya ada latar belakang mengapa beliau menulis usul fit tafsir ini. Nanti kita akan sama-sama mengetahui. Ya. Baik. Ana baca dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi beliau mengatakan atau membuka kitab ini dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Bapak Ibu, para ulama itu biasanya membuka kitab-kitab mereka itu dengan basmalah. Paling minimal dengan tasmiyah. Apa bedanya basmalah dengan tasmiyah Bapak Ibu? Ada namanya basmalah, ada tasmiyah. Kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahim. Tapi kalau tasmiyah, Bismillah saja. Bismillah itu tasmiyah. Ya, kadang-kadang ulama itu dia mulainya dengan basmalah, kadang dia mulai dengan tasmiyah. Ala kulli hal, mereka memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah yang kita dapatkan Bapak Ibu. Mengapa para ulama itu memulainya dengan basmalah? Ya. Pertama Bapak Ibu, ini merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa Bismillah itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Jadi para ulama itu mengapa mereka mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama.
Yang kedua, mengikuti metode atau cara para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu Bapak Ibu membuat surat, ya, menulis surat atau pesan itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam surat As-Saba ya, dalam surat Saba ya. Ya, wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya ia itu dari Sulaiman. Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, dan dia dimulai dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis atau Ratu Bilqis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim surat kepada Heraklius. Bapak Ibu tahu Heraklius? Heraklius, raja Kaisar Romawi ya. Ya, Kaisar Romawi, Heraklius, Herakl. Hadisnya ada di Bukhari itu. Pak Ibu kalau baca hadisnya enak ceritanya itu. Apa ya isi surat itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ditampilkan isi suratnya. Nah, artinya apa? Bahwa kebiasaan memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim itu bersandarkan kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, bersandarkan kepada perbuatan atau kebiasaan para nabi dan rasul. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai pesan mereka atau memulai surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Nabi Sulaiman itu memakontak Allah juga. Iya. Juga ada Islam juga. Nabi-nabi terdahulu Islam semuanya. Syariatnya beda. Cuman syariat furu' syariahnya berbeda. Ya. Adapun usulnya sama, tauhidnya sama, tidak ada bedanya tauhidnya dengan kita. Ya, jadi itu ya, ikhwannya, Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mengapa para ulama itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Jawabannya adalah itu sebagai isti'anah, permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aku memulai menulis kitab ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya di sini para ulama itu apa? Mereka semata-mata tidak menulis kitab ini dengan isi kepalanya saja, tetapi di sana ada sisi-sisi spiritualnya, bahwa dalam menulis buku itu para ulama bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira itu ya berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini. Kemudian muqaddimatun. Ya, bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian beliau mulai mengatakan, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman amma ba'du. Ya. Jadi dari alhamdulillah sampai wa sallama tasliman, ya, barangkali kita sudah bisa memahaminya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu puji syukur dan salawat Nabi. Puji syukur dan salawat Nabi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ya. Ini lafaz ini alhamdulillahi nahmaduhu sampai akhir itu namanya khutbatul hajah.
khutbatul hajah. Ya. Naam. Ya, khutbatul hajah. Ya, khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika beliau apa? Beliau haji ya, kalau tidak salah. Ya. Ya. Allah taala alam. Tapi istilahnya apa? Khutbatul hajah. Nanti mungkin bisa kita rujuk kembali. Ya. Ini namanya khutbatul hajah. Dan biasanya para ulama itu Bapak Ibu, kalau kitab-kitab seperti ini biasanya mereka memulainya dengan khutbatul hajah ini. Memberikan muqaddimah dengan khutbatul hajah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ya, coba lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kembali diulang dengan nahmaduhu. Jadi di sini Bapak Ibu, beliau memuji Allah dengan dua cara. Yang pertama dengan jumlah ismiyah, afwan dengan isim, ya, dengan jumlah ismiyah. Yang kedua dengan jumlah fi'liyah, ya, dengan jumlah fi'liyah. Apa bedanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian hanya berhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau digunakan jumlah ismiyah di sana, maknanya apa? Itsbatul hamdi lillah. Menetapkan puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa alhamdu itu, puji-pujian itu sabitun lillahi ta'ala. Ya, itu ya maknanya ya. Itu makna dari alhamdulillah. Nahmaduhu apa maknanya ikhwan? Kita memujinya. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia, kita memujinya. Tetapi sebenarnya ada makna lain Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar memujinya, tetapi juga kita senantiasa memujinya. Karena di antara makna fi'il mudhari' itu apa? At-tajaddud. At-tajaddud apa maknanya? Kontinuitas. Sahih. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini muallif atau khutbatul hajah itu apa? Dia mengumpulkan dua cara ini. Yang pertama, menetapkan puji-pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bukan hanya menetapkan saja, tetapi juga senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu. Dan seterusnya. Ini alhamdulillah nahmaduhu, segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita senantiasa memujinya. Wa nasta'inuhu, kita senantiasa minta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita senantiasa meminta ampun kepadanya. Wa natubu ilaih, dan kita senantiasa bertaubat, meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syururi anfusina, dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari perbuatan-perbuatan buruk atau keburukan-keburukan amal kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya.
Wa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikannya hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini kita sudah tahu ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba kekasihnya, rasul utusannya, sallallahu alaihi, semoga salawat Allah senantiasa terlimpah kepada beliau, wa ala alihi, dan juga kepada alihi, keluarga beliau, wa ashabihi, sahabat-sahabat beliau, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau, bi ihsanin, dengan ihsan, dengan baik, wa sallama tasliman amma ba'du. Itu kira-kira itu makna dari khutbatul hajah ini. Naam akhi. Khutbatul hajah ini kan tidak cuma di lafaznya saja, kan di lafaz pujian yang lain itu termasuk khutbatul hajah. Seperti untuk alhamdulillah yang lain, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran. Memang khusus ini. Yang saya tahu khusus ini saja. Khusus ini saja biasanya. Makanya ini dinamakan dengan khutbatul hajah namanya. Iya, Bu. Setiap kitab itu berbeda-beda. Oh iya, setiap kitab itu berbeda terjemahannya atau berbeda mukaddimahnya? Tergantung muallifnya, Bu. Tergantung pengarangnya. Enggak, tergantung muallifnya. Kalau Syekh Utsaimin ini dalam berbagai karangan beliau biasanya menggunakan muqaddimahnya ini. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Kalau dalam buku yang lain ada juga. Baik. Kita lanjut ya. Fa inna minal muhimmi fi kulli fannin أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل man hurimal usulu atau man hurrimal usulu hurrimal wusulu. Baik. Fa inna minal muhimmi, sesungguhnya merupakan sesuatu yang penting, merupakan sesuatu yang urgen, fi kulli fannin, dalam mempelajari setiap cabang ilmu, ya, dalam mempelajari setiap cabang ilmu, mau ilmu fikih, mau ilmu hadis, mau ilmu tafsir, mau ilmu apa lagi, dan seterusnya. An yata'allama al-mar'u min usulihi. Ya, salah satu yang penting itu apa? Seseorang mempelajari apa? Al-usul, mempelajari hal-hal yang pokok, mempelajari pondasi dari ilmu itu. Fikih punya pondasinya, namanya usulul fiqh. Tafsir punya pondasi, namanya usulut tafsir. Hadis punya pondasi, usulul hadis atau mustalahul hadis. Naam.
Nahwu pun punya fondasi juga, namanya usulun nahwi. Dan seterusnya. Ya. Jadi, salah satu hal yang paling penting bagi seseorang untuk mempelajari hal-hal yang pokok, hal-hal yang dasar, hal-hal yang sifatnya fundamental, ma yakunu aunan lahu, yang bisa menjadi penolong baginya ala fahmihi, dalam memahami ilmu tersebut. Ya. Jadi dalam memahami ilmu fikih, supaya kita ada pertolongan, mendapatkan bantuan dalam memahaminya, ya, kita pelajari juga ilmu usul fikih. Supaya kita mendapat bantuan dalam memahami ilmu tafsir, kita pelajari usul tafsir. Begitu seterusnya. Ya. Naam, aunan, menolong. Ana. Naam. Gimana, Pak? Sama. Menempatkan. Baik. Jadi aunan itu adalah, aunan itu sebagai khabar yakun. Khabar yakunu, bukan maf'ul. Jadi aunan itu khabar dari yakunu. Ini. Yakunu aunan. Apa isim? Jadi kalau yakunu itu kan mainnya bukan fi'il sama maf'ul ya. Mainnya itu apa? Isim dan khabar. Isim yakun, khabar yakun. Sama dengan isim kana dan khabar kana. Begitu ya? Ya, begitu ya. Isim kananya mana? Yang mana isim kananya? Atau isim yakunnya mana? Aywa, itu. Iya. Usul. Afwan. Itu ya, ikhwan ya. Naam, dhamirnya huwa. Baik. Sampai di mana kita tadi? Baik. Fa inna minal muhimmi fi kulli fannin an yata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu 'aunan lahu 'ala fahmihi wa takhrijihi 'ala tilka al-usul. Naam. Baik, kita artikan satu persatu ya. Aunan tadi apa? Pertolongan. Jadi sesuatu yang paling urgent itu apa? Yang paling penting itu apa? Seseorang mempelajari usul. Ma itu di sana ma apa itu? Usuluhu ma yakunu aunan. Yang menjadi pertolongan baginya ala fahmihi, dalam memahami. Dalam memahami apa? Dalam memahami fan tersebut, dalam memahami cabang ilmu tersebut. Taib, sekarang begini. Di situ kan ada min usulihi. Hi itu kembalinya kemana? Kepada la. Coba lihat. Fa inna minal muhimmi fi kulli fannin an yata'allama al-mar'u min usulihi. Usulihi itu usul apa? Usul dari fan tersebut. Usul dari bidang ilmu tersebut. Usul dari cabang ilmu tersebut.
ma yakunu aunan lahu, yang menjadi pertolongan baginya. Bagi siapa? Bagi penuntut ilmu, bukan penolong bagi ilmu, penolong bagi penuntut ilmu. Naam. Jadi ini butuh ini juga, butuh rasa juga, butuh dzauqul lughah juga ini. Iya. Kepada mar'u tadi sahih. Jadi usul itu perkara-perkara pokok tadi menjadi penolong bagi seseorang tadi ala fahmihi, ya, dalam memahaminya. Ala itu enggak selalu maknanya di atas ya. Jadi kita harus fleksibel dalam menerjemahkan. Ya. Ala itu bisa artinya di dalam, ya. Baik. Dalam memahaminya, memahami apa? Memahami orang tadi atau memahami ilmu tadi? Dalam memahami ilmu tadi. Ya, enggak mungkin memahami orangnya. Ya. Dalam memahami ilmu tadi, wa takhrijihi, dan dalam mengeluarkan kesimpulan ilmu tadi. Ya. Takhrij artinya mengeluarkan. Takhrij artinya mengeluarkan. Mengeluarkannya, mengeluarkan ilmu tersebut. Apa maksudnya mengeluarkan ilmu itu? Apakah ilmu itu dikeluarkan dari ini, keluar? Apakah ilmu itu dikeluarkan dari buku? Maksudnya mengeluarkan masailnya, mengeluarkan inti-inti yang ada dalam ilmu itu, atau mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan yang ada sahih, mengeluarkan intisari-intisari yang ada dalam ilmu tersebut. Kalau dalam ilmu tafsir, kita bisa mengeluarkan tafsir dari suatu ayat menggunakan usulnya, menggunakan kaedah-kaedahnya, menggunakan pondasi-pondasi tafsirnya. Itu ya. Ya, jadi di sini beliau menjelaskan kepada kita pentingnya mempelajari usul dalam setiap cabang ilmu. Ibaratkan rumah Bapak Ibu. Rumah itu kalau tidak punya pondasi, bisa tidak dia berdiri kuat? Roboh dia. Atau masjid inilah, masjid ini. Masjid ini kalau tidak punya usul, dia bisa enggak berdiri megah seperti ini? Enggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin kokoh dalam suatu ilmu, kokoh dalam ilmu fikih, kokoh dalam tafsir, dan dalam semua cabang ilmu, harus punya usul. Usul itu apa? Pondasi. Pondasi pokok. Atau kaedah-kaedah. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang diinginkan oleh, ini yang dimaksudkan oleh si penulis. Ini yang dimaksudkan oleh si penulis. Ma yakunu aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi ala tilkal usul, ya, liyakuna ilmuhu mabniyan, agar ilmunya itu mabni. Apa makna mabni? Kalau dalam nahwu tetap ya. Mabniyan, dibangun atau terbangun, ala ususin qawiyah. Jadi ilmunya itu terbangun di atas asas-asas yang kuat. Wada'aima rasikhah, dan berdiri di atas apa? Pondasi-pondasi yang kuat, ya, pondasi-pondasi yang kokoh. Itu juga lagi itu. Ala ususin qawiyah wada'aima rasikhah, berdiri di atas pondasi-pondasi yang kuat, tiang-tiang yang kokoh. Pokoknya hal yang sangat fundamental. Ya. Jadi berbeda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya.
orang yang belajarnya hanya mengumpulkan mengumpulkan konten-kontennya saja. Dia belajar tafsir saja dipelajari, fikih saja dipelajari, tapi tidak punya usul. Berbeda dengan orang yang belajarnya dia memiliki usul. Berbeda orang yang belajar di kajian umum dengan orang yang belajar di sini. Itu harus berbeda. Ya, berbeda. Jam'ul masail, mengumpulkan konten-konten ilmu itu berbeda dengan orang yang betul-betul mempelajarinya dari usulnya, dari pondasinya, dari hal yang mendasarnya. Mengapa? Orang yang belajar suatu ilmu sampai kepada perkara-perkara yang pokoknya, ilmunya itu kokoh. Ulama ini mengatakan begini, mengapa begini? Dia tahu dalilnya, dia tahu sandarannya. Saya berpegang begini, ya, tahu dia sandarannya, mengapa dia berpegang seperti itu. Dia punya prinsip, ya, kira-kira begitu. Wa qad qila man hurrimal usul hurrimal wusul. Rasikhah, kokoh. Naam akhi, apa? Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, man hurrimal usul, siapa yang diharamkan atau siapa yang terhalang dari al-usul, dari perkara-perkara pokok, hurrimal wusul, maka dia juga akan terhalang dari al-wusul. Apa itu al-wusul? Hurrima itu diharamkan, Pak. Bisa juga dimaknakan dengan dihalang, terhalangi, terhalang. Ya, man hurrimal usul, siapa yang terhalang dari al-usul, hurrimal wusul. Siapa yang terhalang dari pondasi suatu ilmu, dia juga terhalang dari sampainya kepada ilmu tersebut. Artinya kalau dia tidak menguasai usul, sampai kapanpun dia tidak akan bisa menguasai ilmu tersebut dengan kokoh. Kira-kira begitu. Ya, ini sangat masyhur ini perkataan ini. Man hurrimal usul, hurrimal wusul. Man hurrimal usul, hurrimal wusul. Siapa yang terhalangi dari belajar usul, siapa yang terhalangi dari menguasai usul, perkara-perkara pokok, maka dia juga terhalangi dari al-wusul, sampai kepada perkara-perkara yang cabang atau perkara-perkara yang mendetak. Apa, Bu? Gimana, Bu? Hurrima. Ya, ada membacanya hurrima dengan memakai tasydid. Pernah juga Anda dengar ada yang memakai tanpa tasydid, hurima. Naam, kilahuma jaiz. Naam. Itu variasi saja. Fi'il, naam. Artinya sama, cuman ada berbeda, tentu ada perbedaan. Karena ziyadatul mabna, ziyadatun fil ma'na. Kalau ada tambahan huruf sedikit, walaupun itu tasydid, tentu maknanya juga akan berubah lagi. Oh, itu hurima. Boleh, enggak apa-apa. Man hurimal wusul hurimal wusul. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Jadi cara membacanya itu banyak. Banyak cara bacanya. Niat puasa aja bagi yang membaca niat aja beda. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan hadhihi sana. Ada yang membaca Ramadhana, ada yang bacanya Ramadhani. Kenapa? Bukan dialek, ada usulnya. Itu lain lagi apanya ya. Naam. Ya, itu contohnya saja, Bu. Beda. Fa'ala dengan fa'ala itu beda. Ya. Fa'ala dengan fa'ala itu beda. Insyaallah tuh Ustaz Angga itu.
setengah. Baik. Jadi ini ya. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, penulis menegaskan kepada kita pentingnya belajar hal-hal yang pokok dari ilmu. Pentingnya belajar usul. Pentingnya belajar usul. Iya, betul sekali akhi. Fikih ada usulnya. Untuk menguasai fikih harus menguasai usul fikih. Seseorang tidak akan pernah dikatakan faqih, tidak akan pernah dikatakan ahli fikih kalau tidak menguasai usul fikih. Tafsir ada usulnya. Seseorang tidak akan pernah dikatakan ahli tafsir, mufassir, kalau tidak menguasai usul tafsir. Ya, kalau nggak mendalami usul tafsir. Jadi itu. Nah, poin. Lanjut. Ada yang mau baca? Naam. Bapak Ibu ada yang mau baca? Wa min ajalli fununil ilmi. Baik, ana sajalah dulu. Untuk pertama ini ana sajalah. Wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha wa ashrafuha ilmu tafsir. Ilmu tafsir alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Wa min ajalli fununi al-ilmi. Wa min ajalli, dan di antara cabang ilmu yang mulia, di antara cabang ilmu yang kalau bahasa sekarangnya prestisius ya. Di antara cabang ilmu yang mulia lah pokoknya, yang luar biasa. Bal huwa ajalluha, bahkan dia adalah ilmu yang paling mulia. Wa asyrafuha, sama juga itu juga. Ilmu yang paling dahsyat, yang paling mulia apa? Ilmu tafsir. Jadi di sini penulis menegaskan kepada kita bahwa ilmu tafsir itu adalah ilmu yang mulia, bukan ilmu kaleng-kaleng, bukan ilmu sekedar ilmu saja, tapi ini ilmu yang mulia. Ya. Alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillah. Yang dia merupakan ilmu yang yang dia merupakan penjelasan atau menjelaskan makna-makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, mengapa dia termasuk ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung? Kenapa? Karena dia berkaitan dengan firman Allah. Jadi Bapak Ibu, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ada kaidah di antara para ulama itu, syaraful ilmi bi syarafi al-ma'lum. Apa maknanya itu? Ya. Apa artinya syaraful ilmi bi syarafil ma'lum Bapak Ibu? Syaraf, kemuliaan. Al-ilmi, suatu ilmu. Kemuliaan suatu ilmu bi syarafil ma'lum, tergantung kemuliaan ma'lum. Apa ma'lum itu? Objek dari ilmu itu. Ma'lum itu kan kalau dalam secara bahasa kan yang diketahui ya, yang diketahui. Tapi seperti yang Anda sampaikan tadi, dalam menerjemahkan itu kita nggak boleh kaku. Ya. Jadi syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Jadi kemuliaan ilmu itu tergantung kemuliaan objek dari ilmu tersebut. Tergantung dari pembahasan ilmu tersebut. Anda contohkan. Ilmu tafsir itu Bapak Ibu
Apa maklumnya? Apa objeknya? Al-Quran. Objeknya adalah Al-Quran. Firman Allah. Firman Allah itu mulia atau tidak? Mulia. Berarti ilmu tafsir, ilmu yang mulia. Baik. Sekarang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu akidah atau ilmu tauhid itu ilmu yang mulia atau tidak? Mulia. Apa objeknya? Apa pembahasannya? Keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6 itu sesuatu yang mulia atau tidak? Mulia, sangat penting. Makanya itu termasuk ilmu yang penting, ilmu yang mulia. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Gimana Bu? Esensial. Urgent. Ya, baik. Wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan kama wada'u li ilmi al-hadits usulan wa li ilmi al-fiqh usulan. Dan sungguh para ahli ilmu, para ulama wada'a artinya meletakkan. Wada'a meletakkan. Para ahli ilmu telah meletakkan ya lahu itu maksudnya li ilmi tafsir. Ya. Hu itu kembali kepada ilmu tafsir ya. Jadi ahli ilmu telah meletakkan usul, meletakkan kaedah-kaedah, meletakkan pokok-pokok, pondasi-pondasi kepada ilmu tafsir. Kama wada'u li ilmi al-hadithi usulan, sebagaimana mereka juga meletakkan pokok-pokok, pondasi-pondasi terhadap ilmu hadis. Begitu juga ilmu fikih. Ilmu hadis punya usul namanya usulul hadis, atau dalam istilah lain mustalahul hadis. Ilmu fikih punya usul namanya usulul fiqhi, usulu al-fiqhi. Tafsir usulu at-tafsir. Naam. Baik. Lalu selanjutnya, wa qad kuntu katabtu min hadzal ilmi. Wa qad kuntu katabtu min hadzal ilmi. Dan sungguh aku telah menulis ya sebagian dari ilmu ini. Maksudnya ilmu usul tafsir. Usul tafsir. Ma tayassara, apa-apa yang mudah dipahami, yang mudah dibaca. Ya, makanya tadi sebabnya kita memilih kitab ini karena dia mudah dipahami, mudah dibaca, ringkas. Li tullabil ma'ahidil ilmiyah fi jami'atil imami Muhammad bin Sa'udin al-Islamiyyati. Ya. Jadi penulis mengatakan, aku menulis buku ini ya untuk siapa? Untuk tullab, untuk siswa-siswa ma'had ilmi. Ma'had ilmi itu Bapak Ibu sekolah di Arab Saudi. Sekolah di Arab Saudi setingkat SMA. Jadi kalau kita di sini SMA atau aliyah, di sana ada namanya ma'had ilmi. Ma'had ilmi. Ini kalau tidak salah sekolah persiapan untuk masuk ke Fakultas Syariah di Jami'atul Imam, di Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud Al-Islami. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi buku ini beliau tulis untuk siswa-siswa SMA. Ya, untuk siswa SMA. Makanya apa? Ringkas dan mudah dipahami insya Allah. Lalu beliau katakan, "Fatalaba minni ba'dun nas an ufridaha fi risalatin liyakuna dhalika aysara wa ajma'a fa ajabtuhu ila dhalika." Fatalaba minni.
ba'dun nas. Sebagian orang meminta dariku an ufridaha fi risalah, untuk menyatukannya, membuatnya menjadi satu dalam suatu risalah. Risalah itu ya beberapa lembaran kertas yang ada di Bapak Ibu ini. Ya. Jadi beberapa orang meminta beliau untuk menjadikan apa yang beliau tulis itu menjadi satu dalam sebuah risalah, menyatukannya dalam sebuah risalah, liyakuna dzalika aisar, agar hal tersebut menjadi apa? Menjadi aisar, menjadi lebih mudah, dipahami, wa ajma', dan lebih mencakup. Fa ajabtuhu ila dzalik, lalu aku kabulkan permintaan mereka, ya. Lalu beliau kabulkan, lalu beliau jawab permintaan mereka, dan beliau kumpulkan apa yang beliau tulis dalam usul fit tafsir dalam sebuah risalah, dalam sebuah buku kecil, ya. Lalu beliau mengatakan, wa as'alullaha ta'ala an yanfa'a biha, dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan risalah tersebut. Nah, dengan risalah tersebut, yaitu risalah usul fit tafsir. Wa yatalakhasu dzalika fi ma ya'ti. Usul fit tafsir itu, atau isi usul fit tafsir itu secara ringkasnya begini. Khulasahnya ini. Jadi beliau menampilkan khulasah, menampilkan ringkasan dari isi usul fit tafsir. Apa saja pembahasan-pembahasan yang ada dalam usul fit tafsir. Yang pertama kata beliau Al-Qur'anul Karim. Pembahasan yang pertama itu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Lalu dari Al-Qur'an itu pecah lagi beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, mata nazala al-Qur'anu 'ala nabi. Kapan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi? Waman nuzila bihi atau waman nazala bihi alaihi minal malaikah, dan siapa malaikat yang membawa Al-Qur'an itu kepada Nabi? Ya, siapa malaikat yang nampak? Mata nazala al-Qur'anu 'ala nabi. Kapan Al-Qur'an itu turun kepada Nabi? Ya, pecahan lagi itu lagi, Bu. Ya. Jadi pembahasan usul fit tafsir ini Bapak Ibu, yang pertama mengenai Al-Qur'an. Yang pertama sekali, kapan turunnya Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti Bu, nanti ada asbab nuzulnya nanti. Lalu yang kedua, juga, dan siapa yang menurunkan dari malaikat? Siapa yang membawanya kepada Nabi? Ya, siapa yang menurunkannya kepada Nabi dari malaikat? Siapa malaikat yang diutus oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi? Gimana, Bu? Ya, itu. Itu nanti kita akan bahas. Iya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, awwalu ma nazala minal Qur'an. Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Artinya ayat yang pertama kali turun itu apa? Nanti akan kita bahas nanti, Bapak Ibu. Apakah betul-betul Iqra atau ada ayat lain misalnya? Biasanya ini memang pembahasan ilmu usul fit tafsir. Yang pertama kali turun, yang terakhir turun. Termasuk itu. Awwalu ma nazal wa akhiru ma nazal. Yang pertama kali turun, yang terakhir turun. Kemudian nuzulul Qur'ani ala naw'ain, sababi wa ibtidai. Turunnya Al-Qur'an itu ada dua jenis. Ada turunnya itu sababi, ada sebab turunnya. Itulah yang dinamakan dengan asbabun nuzul. Ada Al-Qur'an itu ayatnya itu turun karena ada sebab-sebab tertentu. Ada ayat Al-Qur'an itu turunnya ibtidai. Ibtidai itu tanpa sebab nuzul dia turun. Ya.
Kemudian yang ketiga, yang keempat, Al-Quran Makki wa Madani. Kemudian Al-Quran itu ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Nanti kita akan bahas apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah. Apakah betul Makkiyah itu turunnya di Mekah? Apakah betul Madaniyah itu turunnya di Madinah? Nanti kita akan pelajari apa saja karakteristiknya, ciri-cirinya, apa saja kontennya. Ayat yang turun di Mekah itu apa kontennya, Madinah itu apa kontennya ya. Kira-kira begitu ya Bunda ya. Wa bayanul hikmah min nuzulihi mufarraqan. Ya. Dan penjelasan apa saja hikmah turunnya Al-Qur'an itu mufarraqan, secara berangsur-angsur atau secara terpisah. Ya, karena kita ketahui bahwa kitab-kitab sebelumnya itu turunnya apa? Tidak mufarraqan, tidak terpisah-pisah. Ya, artinya semuanya sekaligus turun. Pada Nabi Musa misalnya, Taurat diturunkan sekaligus semuanya. Al-Quran kenapa tidak demikian pula? Kenapa Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur? Ya, barangkali itu termasuk juga. Nanti kita akan baca nanti ya. Ya. Jadi dia apa hikmahnya turunnya terpisah-pisah, ya tidak sekaligus. Semacam surah Al-Baqarah itu kan enggak kenapa? Ya. Wa tartibil Quran, dan tertib urutan Al-Quran. Kalau kita kan urutan Al-Qurannya apa? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang kelima, jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin wa Uthman. Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Pada masa siapa? Pada masa Abu Bakar dan Uthman radhiyallahu anhuma. Jadi ini yang berkaitan dengan Al-Quran memuat 5 konten ini saja. Ya. Jadi sebenarnya ini banyak, cuman Syekh Utsaimin atau penulis membahas yang 5 ini saja. Afwan, yang di kitab 5. Tapi kalau di tafsir mungkin lebih 6. Oh, yang di sana 6, Pak. Oh, yang 6. Ya, yang di nuskhah saya 5. Oh ya, yang kelima di sini. Oh ya, yang kelimanya afwan. Kitabatul Quran wa hifdhuhu fi ahdin Nabi. Penulisan Al-Quran dan hifdhuhu, penjagaannya atau penghafalannya pada masa Nabi. Ya, ini ya. Nah, ini yang tertinggal. Ini 6. Ya, jadi 6 semuanya ya. Maksudnya kitabatul Quran, penulisan Al-Quran. Ya, pada masa Nabi. Nah, Bu. Aywa, Al-Qur'an Makkiyun. Al-Qur'anu Makkiyun wa Madaniyun. Naam. Makkiyah itu ayatnya. Al-ayah atau as-surah Makkiyah. Sama saja, itu kan bedanya muzakkar muannas saja. Tamar buto. Itu kan kalau dia apa namanya? Makkiyah. Naam. Ya, tapi ya, sahih. Gimana, Pak? Baik. Lanjut. Kemudian itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua baru berkaitan dengan tafsir. Yang pertama dibahas apa? Makna tafsir lughatan wa istilahan. Makna tafsir secara bahasa dan secara istilah. Wa bayanu hukmihi, dan penjelasan mengenai hukum menafsirkan Al-Quran. Wal gharad minhu, apa tujuan dari tafsir itu? Apa hukum tafsir dan apa tujuan dari tafsir itu? Naam. Wal gharad minhu. Naam. Yang kedua, al-wajibu 'alal muslim fi tafsir al-Quran. Al-wajib,
apa saja yang wajib bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran. Artinya apa aja syarat-syaratnya. Apakah boleh setiap orang itu menafsirkan Al-Quran sekehendak hatinya? Apakah barangkali itu maksudnya. Itu maksudnya ya, kira-kira begitu. Apa saja hal-hal yang wajib bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, al-marji'u fit tafsir. Al-marji' atau al-marja'. Boleh keduanya. Al-marja' awil al-marji'. Apa artinya? Rujukan. Dalam menafsirkan Al-Quran itu harus ada rujukan. Rujukannya. Apa rujukannya? Apa sandarannya? Itu ya Bu ya. Apa Bu? Sanad itu kan rangkaian orang-orang an ya. Kalau rujukan ini bukan begitu ya. Na'am. Ini dari mana diambil? Ya. Ini maknanya ini. Dari mana diambil? Baik. Apa saja rujukannya? Yang pertama, kalamullah. Rujukan dalam menafsirkan Al-Quran itu apa? Firman Allah. Kenapa firman Allah? Bihaitsu yufassarul Qur'anu bil Qur'ani. Dari segi Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran bisa ditafsirkan dengan Al-Quran. Bihaitsu. Dari sisi Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi satu ayat itu Bapak Ibu bisa ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain yang ada di surat yang lain. Di antara tafsir yang memiliki perhatian besar atau yang genrenya menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, ada satu tafsir namanya Bapak Ibu, tafsir Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan fi tafsiril Qur'ani bil Qur'an. Adwa'ul Bayan fi tafsiril Qur'an bil Qur'an. Karya Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Tapi yang penting kita tahu dulu bahwa rujukan dalam menafsirkan Al-Quran itu apa? Yang pertama kali adalah Al-Quran itu sendiri. Ya itu derajat pertama dulu. Contohnya ini, Bapak Ibu. Apa namanya? Dalam surat Al-An'am itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, dan seterusnya. Orang-orang yang beriman dan tidak bercampur keimanannya dengan kezaliman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Ya, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang mendapatkan rasa aman. Kira-kira di antara Bapak Ibu ada nak yang dia beriman yang tidak pernah melakukan kezaliman? Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman. Itu pula yang ditanyakan para sahabat Bapak Ibu kepada Nabi. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kami ini yang tidak menzalimi diri sendiri. Semua kami menzalimi diri sendiri. Maka perlu digarisbawahi apa makna kezaliman di sana. Ternyata dijelaskan dalam ayat yang lain. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ternyata zalim di sana maksudnya apa? Syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Dari mana kita dapatkan makna kesyirikan ini? Dari ayat Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi Al-Quran dijelaskan atau ditafsirkan oleh ayat Al-Quran itu sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua,
Sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah qauliyah, fi'liyah, sunnah takririyah. Baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu muballighun 'anillah, karena Nabi itu adalah muballigh, yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala fi kitabillah. Dan Nabi itu orang yang paling mengetahui bi muradillah, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah, dalam kitab Allah. Jadi apa yang dikehendaki Allah dalam kitabnya, apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, siapa yang paling tahu Bapak Ibu? Yang paling tahu itu bukan ahli tafsir, yang paling tahu itu yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling tahu apa yang dikehendaki Allah dalam ayat tersebut, apa yang dimaksudkan Allah dalam ayat tersebut. Maka rujukan yang keduanya apa? Sunnah. Dalam menafsirkan Al-Quran merujuk kepada sunnah. Ya. Lalu yang ketiga, kalamus sahabah radhiyallahu anhum, la siyama dzawul ilmi minhum, dzawul ilmi minhum wal inayati bit tafsir. Yang ketiga yang menjadi rujukannya Bapak Ibu, bagaimana perkataan para sahabat. Nah, perkataan para sahabat. Ya, bagaimana komentar para sahabat mengenai ayat ini? Ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana komentar mereka? Oh, ini ayat turunnya maksudnya ini. Ya. La siyama, terutama para sahabat zawul ilmi, yang memiliki ilmu. Di antara para sahabat itu yang memiliki ilmu, yang ahli ilmunya. Zawul ilmi, dia ahli ilmu, wal inayah, dia ahli ilmu dan punya perhatian bit tafsir, punya perhatian besar dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Maka ini dilihat, dijadikan rujukan. Al-inayah, ana ya'ni apa Pak? Perhatian. Ana ya'ni perhatian. Naam. Siapa contohnya Bapak Ibu? Yang sahabat yang punya perhatian besar dalam tafsir ini? Ya, terutama khalifah yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi beliau ini, perkataan mereka ini cukup sedikit ditemukan. Yang paling banyak itu siapa? Ibnu Abbas. Bapak Ibu kalau baca tafsir itu banyak sekali menemukan waqala Ibnu Abbas wa ruwiya an Ibni Abbas Ibnu Abbas berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abbas berpendapat. Ibnu Mas'ud itu juga orang atau sahabat yang banyak menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Kalau di antara tabi'in, murid-murid mereka berdua, ya. Baik. Kenapa perkataan sahabat ini dijadikan rujukan? Li'annal Qur'ana nazala bi lughatihim. Pertama, karena Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka. Mereka. Ya, tentu siapa yang lebih paham Al-Qur'an? Kalau turun dengan bahasa mereka, siapa yang lebih paham kira-kira Bapak Ibu? Kita atau mereka? Yang lebih paham mereka.
maka yang dijadikan rujukan siapa? Ya mereka yang dijadikan rujukan. Ya. Nah, contohnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu apa Ibu? Pertama dia sepupu Rasulullah. Dia anak paman Rasulullah ya, Al-Abbas. Kedua dia tumbuh hidup di bawah bimbingan Rasulullah dan pernah didoakan oleh Rasulullah. Ada yang tahu doanya Bapak Ibu? Apa doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din. Pahamkan ia agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, tafsir. Jadi, itu kalau Ibnu Abbas itu luar biasa itu. Jadi pernah suatu ketika Bapak Ibu, ini berkaitan dengan Ibnu Abbas ya. Ceritanya ada dalam hadis dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah. Jadi suatu ketika Bapak Ibu, ini faedah saja ya, faedah saja. Suatu ketika Ibnu Abbas ini diajak oleh Umar berkumpul bersama sahabat-sahabat senior alumni perang Badar. Jadi sahabat itu Bapak Ibu, ada sahabat itu yang kibar, ada yang sigar. Yang kibar itu yang seniornya, yang sigar itu yang junior, sahabat-sahabat muda lah. Kalau sahabat muda itu semacam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin siapa lagi? Bin Zubair, ya. Itu sahabat yang junior lah. Kalau yang senior Umar, Abu Bakar, Ali, ya, dan seterusnya. Itu yang senior. Jadi suatu ketika Umar ini mengajak Ibnu Abbas ini berkumpul bersama sahabat-sahabat senior yang ahli perang Badar, yang alumni perang Badar. Jadi sahabat ini protes. Wahai Umar, lima tudkhilu hadza ma'ana walana abna, atau kama qala. Wahai Umar, kenapa engkau bawa Ibnu Abbas ini ke sini? Dan dia ini termasuk sahabat yang junior. Kami pun juga punya anak, tapi kami tidak bawa anak ke sini. Kenapa engkau bawa Ibnu Abbas yang masih muda ini ke perkumpulan kita ini? Yang namanya orang-orang senior ya Pak ya. Nah, tentu ada ininya lah. Lalu apa kata Umar? Bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana pendapat kalian mengenai surat An-Nasr ini? Para sahabat ketika itu bilangnya begini, ya, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah mendatangkan pertolongannya kepada kita, lalu manusia berbondong-bondong masuk Islam, lalu kita diperintahkan untuk banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak bertasbih kepada Allah dan seterusnya. Lalu kata Umar, bukan itu yang dimaksud oleh ayat tersebut. Ya, itu memang yang dimaksud, tetapi itu zahirnya saja. Itu zahirnya saja. Lalu ditanya lagi sama Umar kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa maksud ayat tersebut? Kata Ibnu Abbas, qurbu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ayat tersebut. Masih muda, Pak, masih muda. Kalau kecil mungkin remaja atau masih apa, Pak? Ini contohnya ya. Jadi para sahabat memahami dari ayat An-Nasr itu apa? Yang tertera saja, yang tersurat saja. Ibnu Abbas ternyata pandangannya bukan hanya kepada yang tersurat, tetapi kepada yang tersirat. Apa yang tersirat? Kalau sudah berbondong-bondong orang masuk Islam, kalau sudah datang pertolongan Allah, ya,
Kalau sudah sempurna agama ini, maka berarti ajal Nabi sudah dekat. Tugasnya sudah selesai, ajalnya sudah dekat. Qurbu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bapak Ibu bagaimana dakiknya, bagaimana jauhnya pandangan Ibnu Abbas. Terserah itu berita gembira atau sedih. Iya. Jadi mengandung dua sisi itu sebenarnya. Gembiranya adalah Islam ini berkembang, ya. Pertolongan Allah sudah datang, orang-orang masuk dalam Islam. Sedihnya apa? Jalan Nabi sudah dekat. Iya. Itu. Jadi itu pesan yang ditangkap oleh Ibnu Abbas. Ini keistimewaannya Bapak Ibu. Ini baru satu Ibnu Abbas ya, belum lagi sahabat yang lain. Belum lagi Ibnu Mas'ud dan yang lainnya ya. Lalu bagaimana mungkin kita tidak merujuk kepada perkataan sahabat? Sementara mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, memahami Al-Quran dengan bahasa mereka. Al-Quran itu turun pada masa mereka juga. Lalu yang keempat, kalamu kibarit tabi'in. Tentu saja perkataan tabi'in yang senior, alladzina i'tanau bi akhdhi tafsiri 'ani sahabah. Tabi'in yang punya perhatian besar, i'tanau, yang mementingkan bi akhdhi tafsir 'ani sahabah. Mereka yang memiliki perhatian atau yang mementingkan mengambil penafsiran Al-Quran dari para sahabat. Itu yang keempat. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul, yang ketiga kalamus sahabah, yang keempat kalam kibarit tabi'in, penafsiran tabi'in. Yang tentu saja memiliki perhatian besar dengan tafsir. Karena tabi'in itu Bapak Ibu, ada juga yang kecenderungannya kepada tafsir, ada kecenderungannya kepada fikih, atau ada yang kecenderungannya kedua-duanya sekaligus. Baik. Lalu yang selanjutnya, ma taqtadhihi al-kalimat min al-ma'ani asy-syar'iyyah aw al-lughawiyyah hasab as-siyaq. Ma taqtadhihi al-kalimat, apa yang ditunjukkan oleh kata tersebut min al-ma'ani asy-syar'iyyah, berupa makna-makna syar'i, awil lughawiyah, atau makna-makna lughawi, hasab as-siyaq, tergantung kepada siyaq. Tergantung kepada siyaq. Siyaqul kalam. Ya, siyaqul kalam itu bagaimana perkataan itu beliau bawakan dari awal sampai akhir. Nah, itu ya. Dan lughawiyah. Makna-makna syar'i dan makna-makna lughawi. Apa makna syar'i? Beda makna syar'i dengan makna lughawi itu apa bedanya Bapak Ibu? Makna syar'i, makna menurut syariat. Naam, makna menurut syariat. Kalau makna lughawi, makna menurut bahasa. Makna syariat ditetapkan oleh syariat. Makna bahasa ditetapkan oleh bahasa. Contohnya salat. Salat makna lughawinya apa? Doa. Makna syar'inya apa? Aqwal wa af'al. Ya. Itu makna syar'i. Itu makna syar'i dan makna lughawi. Lalu dikatakan fa in ikhtalafa asy-syar'i wal lughawi ukhidha bil ma'na syar'i. Kalau berbeda antara makna syar'i dengan makna lughawi, maka yang diambil adalah makna syar'i illa bidalilin yurajjihul lughawi, kecuali ya ada dalil yang lebih menguatkan makna lughawi ini. Baik. Lalu yang keempat Bapak Ibu, ini marji' ya. Baik, al-waqt.
Dua lagi Ibu ya. Yang keempat, anwa'ul ikhtilaf al-warid fi tafsir al-ma'sur. Apa jenis-jenis perbedaan pendapat ulama yang ada dalam tafsir bil ma'sur. Kita nanti akan pelajari tafsir bil ma'sur, tafsir bil ra'yi dan seterusnya. Kemudian yang kelima, tarjamatul Quran, penerjemahan Al-Quran. Ta'rifuha, anwa'uha, hukmu kulli naw'in. Ya. Terjemah Al-Quran, definisinya, jenis-jenisnya, dan hukum setiap jenis tersebut. Al-warid yang muncul. Ya, al-warid. Baik. Bapak Ibu, barangkali itu saja berkaitan dengan muqaddimah ini. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Insyaallah taala. Ya. Naqtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil. Ya. Tanya, please. Saya.